وسلم لي على هذه قال الأمم. المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. فصل يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين غير المني بالماء إلى أن يطهر المحل. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Yajibu wajib apa listinja'u istinja. Min kulli radbin saking saben-saben perkara kang teles, kharijin kang metu minas sabilaini saking dalan loro, ghairil maniyyi sakliyane mani, bil ma'i kelawan banyu, ila ayatuhura tumeka maring yanta suci apa al mahallu panggonane. Au yamsahuhu utawa ngusap sapa wong ing panggonane metu bisalasi masahatin kelawan kelawan telu pira-pira usapan, au aktsara utawa luweh akeh, ila ayyan qa tumeka yanta bersih apa al mahallu panggonane, wa in baqiyalan senajan tetap apa al atharu labete biqali'in kelawan perkara ngangkat najis, tahirin kang suci, jamidin kang padet, ghairi muhtaramin kang ora den hormati den mulyaaken, min ghairin tiqalin saking tanpa pindah, wa qabla jafin dan ing dalem saurunge garing. Hadirin pemirsa Madu TV rahimakumullah, istinja itu artinya bersuci setelah keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul maupun dubur, yang itu adalah basah. Nah, ini disebut dengan istinja. Biasanya orang menyederhanakannya dengan mengatakan bahwa istinja itu yaitu bersuci setelah kencing atau berak. Sebenarnya tidak terbatas pada kencing ataupun berak istinja, tetapi itu biasanya hanya untuk memudahkan karena umumnya. Jadi umumnya orang itu istinja itu setelah kencing atau setelah berak. Tetapi istinja itu wajib dari setiap benda yang keluar dari dua jalan, kubul atau dubur, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, benda tersebut keluar dalam keadaan basah. Jadi benda yang keluar dari kubul ataupun dubur itu dalam keadaan basah yang mencemari tempat keluarnya, sehingga tempat keluarnya itu menjadi basah. Ini ketentuan yang pertama. Sehingga apabila yang keluar dari kubul atau dubur itu misalnya sesuatu yang padat, tidak ada basah-basahnya, nggak basah misalnya, maka di sini tidak wajib istinja. Misalnya yang keluar kerikil murni, nggak bercampur dengan air, nggak bercampur misalnya dengan sesuatu yang basah. Nah, seandainya ada seperti itu, maka nggak wajib istinja. Karena apa? Karena nggak basah. Nah, tetapi jika yang keluar itu basah, padat tetapi basah, misalnya bercampur dengan air, maka di sini mewajibkan istinja. Kemudian yang kedua, ghairil mani, yang keluar itu selain mani.
Karena kalau mani maka itu tidak mewajibkan untuk istinja, tetapi mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi dalam mazhab Syafi'i. Mani itu hukumnya suci, bukan najis. Hukumnya suci, bukan najis. Tetapi apabila seseorang itu mengeluarkan mani, maka disunnahkan untuk istinja. Tidak wajib, tetapi sunnah untuk istinja. Kewajibannya adalah mandi. Adapun istinja bagi dia itu hukumnya adalah sunnah. Hadirin rahimakumullah, benda yang keluar dari kubul dan dubur itu yang kemudian mewajibkan istinja, itu bisa berupa sesuatu yang biasa keluar dari dua jalan itu, seperti misalnya kencing atau berak, itu biasa keluar. Termasuk juga apabila yang keluar itu adalah benda yang tidak biasa keluar darinya, misalnya mengeluarkan darah, kencing darah, atau kencing sesuatu nanah misalnya, maka di sini juga mewajibkan istinja, meskipun yang keluar itu sesuatu yang nggak biasa keluar. Batu misalnya yang basah, kerikil misalnya, atau ulat misalnya yang keluar, itu wajib untuk istinja jika keluarnya itu basah. Ini yang bisa mencemari, melumuri tempat keluarnya tersebut. Hadirin rahimakumullah, kemudian kencing ini merupakan perkara yang paling mewajibkan istinja. Yang lain juga mewajibkan selama dengan ketentuan-ketentuan yang tadi. Tetapi kencing ini lebih dikuatkan untuk melakukan istinja setelahnya. Karena at-tadammuh bil baul, jadi belepotan dalam kencing itu termasuk dosa besar. Sering kita sampaikan, at-tadammuh, berlumuran, belepotan dalam kencing, berlumuran air kencing itu tergolong sebagai dosa besar. Kalau ada seseorang dengan sengaja dia melumuri kakinya dengan air kencing, mencipratkan air kencingnya ke pakaiannya, ke sarungnya, ke celananya, maka dia jatuh pada dosa besar. Jatuh kepada dosa besar, bahkan terancam dia nanti diazab di dalam kuburnya. Sehingga dikatakan tadi bahwa kencing ini adalah perkara yang paling mewajibkan istinja. Karena jika sampai seseorang itu tidak istinja dari air kencingnya, kemudian air kencingnya itu kemudian mengenai pada badannya, mengenai pada celananya, sarungnya misalnya, maka dia di sini jatuh pada dosa besar dan terancam nanti jika itu dilakukan sebagai hari-harinya dia kalau kencing itu nggak istinja, habis kencing kemudian begitu saja tidak istinja apakah dengan air atau dengan yang lainnya, maka dia terancam nanti di dalam kuburnya dia akan diazab. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsaru azabil qabri minal baul." Aktsaru azabil qabri minal baul. Kebanyakan siksa kubur itu berasal dari kencing. Ini sering seseorang itu meremehkan permasalahan ini. Najisnya kencing dengan najisnya tinja itu lebih berat najis kencing. Karena itu tidak
boleh seseorang bermain-main dengan kencing. Dalam hadis yang lain disebutkan istanzihu minal baul fa inna ammatal adzabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari air kencing, karena kebanyakan azab kubur itu berasal dari air kencing. Banyak orang yang disiksa di dalam kuburnya itu gara-gara air kencing. Dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melewati 2 buah kuburan. Yang Rasulullah mendengar bahwa orang yang ada di dalam kuburan itu, ini mukjizat dari Rasulullah, beliau bisa mendengar bahwa 2 orang yang ada dalam kuburan itu sedang disiksa. Dia teriak-teriak kesakitan karena disiksa di dalam kuburnya. Maka kemudian Rasulullah menghampiri 2 buah kuburan ini. Beliau mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah menjadi 2. Salah satunya diletakkan pada kuburan yang pertama, dan yang lain diletakkan di kuburan yang kedua. Kemudian beliau berdoa semoga sebelum pelepah kurma ini mengering, diringankan azab keduanya. Nah, setelah itu ditanyakan oleh para sahabat, keduanya diazab di dalam kuburnya, ini tentu karena mereka melakukan dosa besar. Kemudian Rasulullah mengiyakan, memang betul keduanya itu telah melakukan dosa besar. Yang satu itu karena ketika hidup di dunia itu hobinya namimah, mengadu domba, mengutip perkataan satu orang disampaikan ke orang lain, kemudian orang lain itu mengatakan sesuatu tentang orang lain disampaikan lagi kepada orang tersebut. Tujuannya agar keduanya bertengkar, agar keduanya itu bermusuhan. Itu namanya namimah. Misalnya si A datang kepada si B, kemudian dia bertanya kepada si B, menurut kamu si C itu bagaimana? Orangnya kayak apa? Menurut kamu tipenya kayak apa? Akhirnya si B pun komentar tentang si C. Oh, si C itu orangnya nggak baik, orangnya sombong, orangnya nggak sopan dan sebagainya. Nah, akhirnya dia pun datang kepada si C. Setelah datang dari B, dapat bahan, kemudian dia datang kepada si C mengatakan, tadi saya ke rumahnya si B, katanya kamu itu orangnya sombong, kamu itu nggak sopan, kamu itu jelek, dan seterusnya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si C ini kemudian membalas, oh si B lebih parah, itu orangnya saya lewat aja nggak ditaruh, dia orangnya memang sok pintar, sok kaya, dan seterusnya. Akhirnya apa? Dia pun datang lagi kepada si B memberitahukan. Nah, akhirnya apa? Kedua orang ini yang asalnya bersaudara sesama muslim, si B dan si C, akhirnya bertengkar gara-gara orang tersebut. Maka ini namanya namimah. Orang yang pekerjaannya seperti ini, yamshi bin namimah, maka dia akan terancam diazab di dalam kuburnya. Kemudian yang satu, Rasulullah menjelaskan, yang satu yang diazab di dalam kuburnya itu adalah karena dia tidak bersuci dari kencingnya. Dia tidak istinja dari kencingnya. Dia kalau kencing itu belipotan, tercecer sampai ke kakinya, ke badannya, ke ke sarungnya, ke celananya. Nah, ini juga diazab di dalam kuburnya. Bahkan dalam beberapa hadis yang lainnya menunjukkan bahwa kebanyakan azab kubur itu asalnya dari air kencing.
Karena itu harus hati-hati. Seseorang kalau dia sedang kencing, maka hati-hati, jangan sampai kakinya terkena, jangan sampai nyiprat. Maka kalau misalnya kencing, bagi laki-laki kencing misalnya berdiri, itu bisa nyiprat ke kaki, jangan dilakukan kencing dengan berdiri. Meskipun sebenarnya tidak haram, misalnya seorang laki-laki kencing dengan berdiri tidak diharamkan. Meskipun dia harus melihat kira-kira kalau misalnya dengan berdiri itu kemudian akan nyiprat ke kakinya, maka jangan dilakukan, karena ini nanti akan jatuhnya pada dosa, akan dosa, bahkan dosa besar jika dia sengaja untuk menyipratkan. Dia tahu ini nyiprat tetapi tetap dia lakukan. Ini nanti akan jatuh kepada dosa. Apalagi dengan kemudian sengaja dimain-mainkan, sengaja dikenakan kakinya dengan alasan nanti akan saya sucikan lagi, nanti akan saya basuh dengan air. Ini tidak boleh yang seperti itu. Meskipun setelah itu dicuci pakaiannya, meskipun setelah itu kakinya yang tadi kena kencing itu dibasuh, meskipun begitu tetap tidak boleh, tidak diperkenankan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan orang-orang yang asal saja ketika kencing, pokoknya cari tempat yang agak sepi langsung kencing tanpa istinja, maka ini tentu tidak, dia bahaya. Nanti ketika dia sudah mati, maka dia dalam bahaya. Padahal istinja itu mudah. Istinja tidak mesti dengan air, tetapi istinja juga bisa dengan batu atau semacamnya, yang nanti akan kita jelaskan. Hadirin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istinja ini bisa dilakukan yang pertama dengan air, dan yang kedua adalah dengan benda semacam batu. Tidak mesti berupa batu, tetapi yang semacam batu, yang memenuhi syarat seperti halnya batu. Yang pertama, kalau dengan air itu bagaimana? Dan jika dengan batu atau semacamnya itu bagaimana? Yang pertama yang perlu diketahui bahwa yang paling utama seseorang istinja itu dengan batu sekaligus dengan air. Ini yang paling baik, yang paling utama. Jadi pertama dengan batu, kemudian ditambah dengan dengan air. Ini yang paling baik, istinja yang paling sempurna. Maka di sebagian orang itu meletakkan batu di WC-nya. Jadi di WC-nya itu dikasih batu untuk persiapan istinja dengan batu, kemudian setelah itu dengan air. Tapi kalau zaman sekarang itu diletakkan di toilet itu tisu. Jadi diletakkan tisu di toilet. Tujuannya apa? Yang pertama dia istinja dengan tisu dulu, setelah itu baru dengan air. Ini adalah istinja yang paling sempurna. Artinya istinja yang paling utama, dengan keduanya sekaligus. Yang kedua, dengan air saja. Tingkatan yang kedua dengan air saja tanpa dengan batu atau semacamnya. Ini juga mencukupi, tidak masalah dengan air saja. Kemudian yang ketiga dengan semacam batu saja. Jadi dia hanya pakai tisu saja atau pakai batu saja tanpa memakai air, ini juga boleh, ini juga sah. Misalnya seseorang di sawah, dia kencing di sawah, nggak masalah dia kencing di sawah. Setelah itu harus istinja. Kalau misalnya nggak ada air, maka dia bisa menggunakan
batu yang ada di situ, atau dia sudah menyiapkan tisu, misalnya bawa tisu, maka itu diperbolehkan, tetapi dengan ketentuan yang nanti akan kita jelaskan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tata caranya bagaimana istinja dengan air? Tata caranya yaitu dengan cara tangan kanan ini menyiramkan. Ini kita hanya menyampaikan tata cara yang benar. Meskipun nanti di sini ada juga adab atau yang lainnya, tetapi kita menyampaikan tata cara yang pokok dalam istinja. Tangan kanan itu menyiramkan air pada tempat keluarnya najis, keluarnya kotoran itu. Jadi dia tangannya, tugasnya, jadi kedua tangan ini kalau istinja difungsikan, nggak boleh salah satunya saja. Jadi tangannya itu dia menyiramkan air ke tempat najis, sementara tangan kirinya itu menggosok-gosoknya, mengusap-usapnya, sampai kemudian suci tempat kotoran, tempat keluarnya kotoran tersebut. Nah, kenapa dijelaskan sampai seperti ini? Karena sebagian orang itu hanya menfungsikan satu tangan. Jadi tangan kanannya tidak dipakai, dia hanya menggunakan tangan kirinya. Dia ambil air dari bak misalnya, kemudian langsung diginikan. Nah, ini tidak benar. Praktek seperti itu tidak benar. Karena ketika dia mengambil air, maka di sini airnya sedikit. Ketika dia tempelkan ke tempat najis, maka air itu akan menjadi air najis. Jika air najis, maka di sini bukan mensucikan tempat keluarnya najis, justru meratakan najis sampai ke tempat-tempat selain tempat keluarnya kotoran itu. Nah, sehingga di sini bukan menjadikan suci, tetapi malah rata najisnya kemana-mana. Nah, ada orang yang prakteknya seperti itu, karena mungkin malas atau bagaimana, nggak mau pakai tangannya keduanya, hanya pakai tangan kiri saja. Maka ini praktek yang keliru dan justru akan meratakan najis ke seluruh bagian yang seharusnya tidak terkena najis. Nah, jadi dilakukan itu sampai hilang benda dan bekas kotoran tersebut, artinya sampai suci. Nah, sampai suci. Kalau dengan air itu sampai suci. Sampai suci itu bagaimana? Bendanya hilang. Jadi bekas-bekasnya kotoran itu hilang, dan juga sifat-sifatnya itu hilang, warnanya, baunya, rasanya itu telah hilang. Maka di sini namanya telah suci. Tetapi dalam hal ini itu untuk mengetahui apakah benda dan sifat-sifatnya itu hilang, cukup dengan dugaan yang kuat. Tidak perlu dibau, tidak perlu cek mambu apa enggak ya misalnya, tidak perlu seperti itu. Nah, tetapi cukup dugaan yang kuat, ini sudah suci, sudah hilang semuanya. Nah, maka sudah cukup. Nah, sudah cukup. Nah, ini dalam hal ini seperti itu, yaitu dengan cara dugaan kuat. Ketika kita istinja pasti kita akan merasakan, oh ini sudah suci. Oh ini belum, ini sudah. Itu kita akan tahu, memiliki dugaan dalam hati kita. Maka itu jika dugaan itu sudah mengatakan sudah suci, maka cukuplah sebagai istinja kita sudah cukup. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jika dengan air. Kemudian yang kedua adalah jika dengan batu atau semacamnya.
Nah, seseorang jika istinja dengan semacam batu, itu bagaimana tata caranya? Yaitu dengan mengusap tempat keluarnya kotoran tersebut sebanyak 3 kali usapan. Baik itu dengan 3 batu, misalnya semacam 3 batu, atau dengan satu batu, tetapi memiliki 3 sisi. Misalnya ini ada batu, dia pakai 3 batu, diusap batu pertama, batu yang kedua, batu yang ketiga. Atau ada batu memiliki 3 sisi, misalnya batunya kotak misalnya. Maka yang satu sisi, kemudian sisi yang lain, kemudian sisi yang lain. Satu tetapi memiliki 3 sisi, itu juga bisa. Nah, jadi bisa dengan 3 batu atau 1 batu tetapi memiliki 3 sisi. Karena minimal itu 3 kali usapan. Nah, 3 kali usapan. Hadirin rahimakumullah. Nah, usapan ini dilakukan sampai bersih tempatnya. Kalau tadi sampai suci, kalau dengan air itu apa? Ila ayatuhural mahallu. Sampai tempat keluarnya najis itu suci. Tetapi kalau dengan batu itu adalah sampai tempatnya itu bersih. Bersih itu meskipun masih ada bekasnya. Karena nggak bisa di sini apa? Tidak bisa mensucikan dia karena tidak menggunakan air dengan batu. Nah, bisanya adalah terangkat najisnya bersih, tetapi nggak bisa menghilangkan bekas. Nah, maka jika misalnya bekasnya itu masih ada, itu tidak masalah. Nah, tidak masalah jika apa tadi menggunakan dengan batu atau semacamnya. Nah, benda yang bisa digunakan untuk istinja karena semacam batu, dikatakan semacam batu, itu adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat. Nah, syarat-syaratnya adalah yang pertama, benda itu adalah qali'. Jadi benda itu apa? Qali'. Apa artinya qali'? Yaitu dapat mengangkat najis. Benda tersebut dapat mengangkat najis. Kalau benda itu nggak bisa mengangkat najis karena misalnya halus, sesuatu yang halus itu nggak bisa mengangkat najis, maka di situ nggak sah digunakan untuk istinja. Misalnya apa? Kaca itu kan halus, nggak bisa kaca itu digunakan untuk istinja. Karena bukannya mengangkat najis, malah meratakan najis. Atau misalnya bambu. Bambu itu kan juga halus. Nggak bisa dia kalau diusapkan ke najis, maka dia nggak bisa, najisnya nggak bisa menempel ke benda itu. Tetapi justru malah merata bukan hanya di tempat keluarnya, tetapi malah ke tempat yang lainnya. Nah, benda yang semacam ini itu nggak bisa. Misalnya lagi keramik, misalnya keramik yang bagian yang halus itu nggak bisa digunakan untuk istinja. Karena apa? Bendanya halus, nggak bisa mengangkat najis. Tidak qali', tidak mengangkat najis. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah tohir. Benda tersebut itu suci. Kalau suci yang dimaksud ini memang suci betulan, baik dari sisi benda atau tidak terkena oleh najis. Benda najis yang asalnya itu memang najis, misalnya tai, itu kan apa? Najis. Misalnya tai sapi. Nah, kalau sudah berhari-hari kena panas kan kering terus padat. Itu kalau dibuat misalnya mengangkat
sesuatu najis di sini kotoran, itu dia akan terikut pada itu. Artinya kolek dia. Tetapi boleh enggak digunakan untuk istinja? Tidak boleh. Karena bendanya itu sudah najis. Masa najis digunakan untuk mengangkat najis juga? Tidak bisa. Nah. Atau benda itu sebenarnya suci, dari asalnya itu suci, tetapi sudah terkena najis. Misalnya di depan itu ada batu, tetapi dikencingi sama anak-anak tadi. Kita lihat ada anak-anak kencing di atas batu itu. Berarti batu ini apa? Mutanajis, terkena najis, menjadi najis gara-gara kena kencing. Nah, maka yang di sini tidak juga bisa digunakan untuk istinja, kecuali disucikan dulu. Misalnya dibasuh dulu dengan air, kemudian nanti setelah kering digunakan untuk istinja, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia masih belum disucikan, meskipun sudah kering, sudah seminggu yang lalu dikencingi itu, batu itu sudah dikencingi seminggu yang lalu, secara fisik itu sudah nggak terlihat najisnya, sudah nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, berarti sudah menjadi hukmiyah. Tapi najis, namanya najis hukmiyah. Nah, maka di sini tetap tidak bisa digunakan untuk istinja, kecuali disiram dulu sekali. Maka kalau najis hukmiyah disiram satu kali, dia sudah menjadi suci. Setelah itu kalau sudah kering, itu bisa digunakan untuk istinja. Nah. Hadirin pemirsa Madu TV rahimakumullah. Ini syarat yang kedua, harus suci. Bendanya itu harus suci. Kemudian yang ketiga, benda itu adalah jamid, benda yang padat. Kalau benda itu yang bukan benda padat, benda itu cair atau misalnya semacam debu yang bertebaran, maka itu nggak bisa digunakan untuk istinja. Nah, benda yang cair itu tidak padat ya, tidak padat, itu tidak bisa digunakan untuk istinja. Benda yang modelnya seperti itu, misalnya tanah yang bertebaran, itu kan nggak padat, itu tidak bisa digunakan untuk istinja. Kemudian yang keempat, syaratnya itu ghairi muhtaram, bukan benda yang terhormat. Bukan benda yang terhormat, yang misalnya makanan, roti misalnya, itu kan terhormat. Nah, meskipun kita tidak hormat begini sama roti, tetapi apa? Dia dimuliakan karena makanan manusia. Nah, makanan manusia. Nah, di sini nggak boleh seseorang istinja dengan roti. Nah, mungkin kita nggak bisa membayangkan di sini. Tetapi kalau roti di sebagian daerah itu kan rotinya keras kayak batu. Nah, apakah bisa dengan roti yang keras seperti batu misalnya? Dan dia pertama bisa kolek, bisa mengangkat najis, dia juga suci, dia juga benda padat. Nah, jawabannya nggak boleh karena syarat yang keempat tidak terpenuhi. Dia adalah muhtaram, dia adalah makanan manusia yang nggak boleh digunakan untuk istinja. Nah, juga termasuk kertas-kertas yang berisi ilmu syara, maka nggak boleh digunakan untuk istinja. Ini bukan hanya tidak boleh atau tidak bisa, dengan pengertian tidak bisa sah istinja dengan menggunakan benda itu, dengan kertas-kertas ilmu syara, bahkan itu dosa besar, bahkan kekufuran. Kekufuran, mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau seseorang menggunakan kertas, misalnya di situ ada ayat Al-Qur'annya, di situ ada hadis-hadis Nabi, ada nama-nama Allah, ada nama Nabi, atau di situ ada ilmu-ilmu syara,
Nah, maka di sini muhtaram. Kalau seseorang sampai misalnya setelah kencing memakai itu untuk istinja, nah, bukan hanya dia tidak sah istinjanya, tetapi dia jatuh kepada riddah. Dia keluar dari Islam dengan sebab perbuatan dia. Namanya al-kufru al-fi'liyu, yaitu kufur perbuatan, jatuh pada kufur perbuatan. Karena dia melakukan suatu perbuatan yang berisi penghinaan, pelecehan terhadap ilmu-ilmu syara'. Nah, ini harus diwaspadai. Seperti yang kita sampaikan berkali-kali tentang masalah ini. Bahwa kufur itu terbagi menjadi 3. Ada kufur i'tiqadiyun, kufrun i'tiqadiyun, kufur yang berupa keyakinan dalam hati. Letaknya ada di dalam hati. Seperti seseorang yang meyakini bahwa Allah itu berupa jisim. Seperti orang yang meragukan akan adanya Allah. Dalam hatinya dia mengatakan Allah itu ada apa enggak ya? Allah itu ada apa enggak dalam hatinya. Maka dia keluar dari Islam. Atau seseorang yang meragukan terhadap kemahakuasaan Allah, atau orang yang meragukan terhadap kerasulan Nabi Muhammad, atau orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Mensifati Allah dengan sifat kudus, mensifati Allah dengan sifat jahal bodoh, mensifati Allah dengan sifat lemah, mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia, maka dia jatuh kepada kekufuran. Al-Imam At-Tahawi radhiyallahu anhu, ulama salaf, lahir tahun 227 Hijriah, wafat tahun 321 Hijriah. Berarti ulama salaf. Beliau mengatakan wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat manusia, maka dia jatuh kepada kekufuran. Karena sifat-sifat manusia itu adalah sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Enggak boleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat tersebut. Misalnya babubah, memiliki bentuk, memiliki ukuran, kemudian berada pada tempat tertentu, berada pada arah tertentu. Ini semuanya apa? Sifat manusia. Memiliki anggota badan, itu sifat manusia. Dan Imam Tahawi, ulama salaf, itu mengatakan orang yang mensifati Allah dengan sifat manusia, hukumnya kufur. Ini bertolak belakang dengan apa? Kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi hari ini mengatakan bahwa mereka adalah kelompok salaf. Mereka mengatakan kami ini salafi, pengikut ulama salaf. Tetapi ternyata mereka pengikut ulama khalaf. Mereka pengikut Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab yang bukan salaf. Akidah mereka ternyata juga bertentangan dengan akidah salaf. Nah, di antaranya buktinya adalah Imam Tahawi. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang ulama salaf itu mengatakan barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat manusia, maka dia kufur. Sementara orang Wahabi, mereka mensifati Allah dan sifat manusia. Mereka mengatakan Allah itu punya anggota badan. Mereka mengatakan Allah itu bertempat. Mereka mengatakan Allah itu berada pada arah atas. Mereka mengatakan bahwa Allah itu memiliki bentuk dan ukuran. Sifat-sifat manusia semuanya disifatkan kepada Allah oleh kelompok ini. Berarti akidah mereka bertentangan dengan akidah salaf. Nah, maka harus kita mewaspadai kelompok ini karena menyebarkan kekufuran, menyebarkan kesesatan dan kekufuran di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua namanya kufrun fi'liyun, kufur perbuatan, yaitu yang berada letaknya itu pada anggota badan manusia.
letaknya pada anggota badan manusia, pada tangan, pada kaki, dan seterusnya. Contohnya yang tadi itu. Kalau ada orang istinja, misalnya menghilangkan kotoran tai atau kencing dengan kertas yang berisi ilmu-ilmu syara, di situ ada ayat, di situ ada hadis, di situ ada asma muazzamah, ada nama-nama Allah, ada nama-nama Nabi, maka di sini dia berarti telah menghina Al-Quran, menghina ilmu-ilmu syara, maka dia jatuh kepada riddah, kufur. Atau misalnya seseorang dengan sengaja menginjak Al-Quran dengan kakinya, menduduki Al-Quran dengan pantatnya, ini juga tergolong sebagai kufur perbuatan. Yang ketiga adalah kufrun qauliyun, yaitu kufur perkataan, yaitu apabila seseorang mengucapkan kata-kata yang berisi penghinaan, berisi pelecehan terhadap Allah, terhadap para malaikatnya, terhadap para nabi, terhadap ahkam, terhadap hukum-hukum Islam, terhadap syiar-syiar Islam, maka ini semuanya tergolong sebagai kufur. Misalnya seseorang mencaci maki Allah dengan lisannya. Dengan lisannya dia mengatakan Allah itu zalim. Dengan lisannya dia mengatakan Allah itu bodoh misalnya. Dengan lisannya dia misalnya mengatakan sholat itu biang biang kemelaratan, kemiskinan, dan seterusnya. Atau seseorang mengatakan tentang sesuatu, mengatakan ini terjadi tanpa takdir Allah. Ini adalah sebuah ucapan yang kufur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kekufuran, karena akibatnya akan sangat berat. Jauh lebih berat dari dosa biasa, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kufur. Artinya jika seseorang itu mati dalam keadaan kufur, maka Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, tempatnya adalah di dasar neraka jahanam. Untuk itu kita harus lebih berhati-hati dalam masalah ini. Kalau kaitannya dengan istinja, ya hati-hati, jangan sembarangan pakai alat untuk istinja. Sesuatu yang muhtaram dalam agama jangan digunakan untuk istinja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal seseorang itu istinja dengan batu atau semacamnya, misalnya yang bisa mengangkat itu apa? Tadi itu tisu misalnya, batu. Dengan itu maka dikatakan tadi itu sampai bersih tempatnya, meskipun masih ada sisa, masih ada bekasnya. Kalau diteliti itu masih ada bekasnya, maka bekasnya itu bekasnya itu dimaafkan. Kalau dia sholat dengan itu, maka tetap sah sholatnya, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada di sini ketentuan yang lain, bahwa seseorang itu bisa istinja dengan batu atau semacamnya dengan dua syarat. Yang pertama, apabila kotoran itu tidak berpindah dari tempat keluarnya, min ghairi intiqal, jadi tidak pindah dari tempat keluarnya. Apabila kotoran itu berpindah dari tempat keluarnya, maka wajib dengan air. Istinjanya wajib dengan air. Kalau misalnya kubulnya laki-laki, maka berarti air kencingnya itu tidak meluber melampaui hasyafah kepala zakar, tidak sampai melampaui itu. Jika melampaui
khasyafah, maka berarti dikatakan telah meluber. Kalau sudah meluber, maka wajib dengan air. Jadi bolehnya dengan batu atau semacamnya jika apa? Mengotori tempat keluarnya saja. Kalau meluber sampai ke tempat selain tempat keluarnya, maka harus dengan air. Istinjanya harus dengan air. Kalau perempuan maka tidak meluber dari lubang kemaluannya. Tidak melampaui itu. Kalau melampaui itu maka harus dengan air. Kalau dubur maka tidak meluber dari sofhatain, yaitu bagian pantat yang tertelangkup ketika berdiri. Ketika berdiri dia tertelangkup, tidak melebihi dari batas itu. Kalau kemudian mencret sampai ke bokong-bokong misalnya, maka di situ harus dengan air, nggak bisa dengan batu atau tisu diusap-usap dengan tisu, tetapi harus dengan air. Jadi syaratnya boleh dengan batu atau semacamnya itu apabila kotorannya itu tidak melebar dari tempat keluarnya kotoran tersebut. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, sebelum kotoran itu mengering. Jadi sebelum kering kotorannya. Jika kotoran itu sudah kering, maka wajib dengan air. Misalnya dia kencingnya tadi pagi, siang jam 11 baru istinja. Ini sudah kering. Kalau sudah kering, maka wajib dengan air, nggak bisa istinja dengan batu lagi. Wajib dengan air jika sudah kering. Sehingga di sini mu'alif mengatakan wa qabla jafaf. Jadi bolehnya istinja dengan batu atau semacamnya itu sebelum mengering kotorannya tersebut. Jika sudah mengering maka harus dengan air. Kemudian ada catatan penting di sini terkait dengan istinja, yaitu tentang masalah istibra. Istibra itu apa? Istibra itu adalah mengeluarkan sisa-sisa kencing setelah berhenti air kencingnya dengan cara dehem atau semacamnya. Itu namanya apa? Itu namanya istibra. Seseorang itu setelah kencing kemudian berhenti, air kencingnya berhenti mengalir, maka terkadang ketika dia tidak istibra itu keluar lagi. Nah, maka di sini ada ketentuan hukum istibra. Istibra itu hukumnya dibagi menjadi dua, dirinci menjadi dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Kapan istibra itu wajib? Yaitu apabila seseorang khawatir tanpa istibra maka air kencingnya itu akan keluar lagi, sehingga akan mengenai celananya, sehingga akan mengenai kakinya. Nah, biasanya seperti itu dia. Misalnya sudah terbiasa dia kalau kencing, habis kencing nggak bisa langsung tuntas, mesti ada yang keluar lagi. Setelah istinja keluar lagi. Dia tahu itu, sehingga dia mengkhawatirkan akan terjadi hal yang sama. Maka di sini apa? Hukumnya wajib, istibra itu wajib. Dengan cara dia dehem-dehem sehingga apa? Sehingga keluar, sehingga akan keluar. Sisa-sisa air kencing tersebut. Kemudian yang kedua hukumnya sunnah, yaitu apabila seseorang itu tidak khawatir akan keluar lagi. Karena dia tipe orang misalnya yang kalau kencing begitu sekali tuntas langsung tuntas. Nggak akan ada yang tersisa lagi yang akan keluar. Dia tahu itu. Maka di sini istibra hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi wajib kapan? Ketika seseorang khawatir nanti akan keluar lagi. Ini wajib. Jika dia nggak khawatir karena memang kebiasaannya begitu, sekali kencing sudah berhenti ya berhenti, maka di sini hukumnya sunnah. Karena antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Bisa jadi dia memang
sakit, sehingga kalau kencing itu ya nggak langsung tuntas, tersendat-sendat. Maka di sini dia harus istibra, melakukan istibra, meyakinkan bahwa nanti ketika dia akan meninggalkan tempat kencingnya itu, toilet misalnya, maka dia tidak akan keluar lagi sehingga bisa menajisi celananya atau badannya. Hadirin rahimakumullah, demikianlah ketentuan istinja yang penting kita ketahui agar kita bisa mempraktekkannya secara benar, karena ini juga terkait dengan sholat kita. Jika sholat kita itu masih membawa najis, maka itu akan tidak sah sholatnya. Apalagi tadi kita sampaikan jika itu adalah air kencing, maka itu akan membahayakan nanti kita di alam kubur, karena kebanyakan azab kubur itu berasal dari air kencing. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.